Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Yolanda Rensia Gigi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama, yaitu tentang teori berbicara. Nah, berbicara ini tidak asing lagi kita dengar ya. Berbicara sering kita lakukan. Berbicara juga merupakan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar tentang berbicara ini, kita harus memahami teori-teori yang ada dalam berbicara. Sebelumnya, kita akan memahami terlebih dahulu apa sih berbicara itu. Berbicara merupakan kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan maupun perasaan kepada orang lain dengan tujuan tertentu secara lisan. Nah, sudah jelas bahwa berbicara ini suatu kegiatan mengungkapkan ide, pemikiran, gagasan kita tentang sesuatu yang akan kita ungkapkan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, dan itu secara lisan. Nah, kita akan belajar karakteristik berbicara. Tentunya dalam berbicara ini ada karakteristiknya. Nah, seperti ini. Yang pertama yaitu bersifat ekspresif. Apa sih ekspresif itu? Ekspresif merupakan pengungkapan perasaan seseorang ataupun tingkah laku yang dituangkan dalam berbicara ini. Pastinya saat kita berbicara tentu saja kita memberikan ekspresi kita tentang apa yang sedang kita ungkapkan, entah itu baik, dengan perasaan yang senang, sedih, maupun bangga. Nah, selain itu juga ada karakteristik yang kedua yaitu bahasa lisan. Jadi berbicara itu termasuk bahasa lisan. Karena apa? Karena kita identik dengan mengungkapkan sesuatu secara langsung kepada seseorang yang kita ajak bicara. Tentunya kan lisan dan tentunya empat mata dan mungkin banyak, entah itu secara perorangan atau secara forum, di dalam forum. Dan karakteristik ini harus kita pahami terlebih dahulu. Setelah itu ada beberapa pertimbangan juga untuk berbicara. Yang pertama yaitu tujuan berbicara itu sendiri. Nah, bertujuan menjelaskan, menginformasikan, dan mempengaruhi. Bertujuan menjelaskan ini hampir sama dengan menginformasikan. Kita memberikan sesuatu yang baru kepada seseorang dengan tujuan tertentu dan itu pasti jelas. Seperti seorang guru yang mengajar kepada muridnya, guru memberikan penjelasan tentang mata kuliah yang dibahas atau mata pelajaran yang diberikan. Pastinya juga tujuan dari berbicara itu sendiri dan menginformasikan bahwa berita ini berita yang terbaru yang mungkin orang lain belum mengerti. Dengan kita memberikan informasi akan membuat orang lain mengerti dan mempengaruhi. Mempengaruhi ini kita dapat mengajak seseorang baik itu dalam bentuk promosi atau dalam ajakan kita untuk mengajak seseorang tersebut pergi ke suatu tempat, dan tentunya itu mempengaruhi itu lebih ke hal yang positif. Dan yang kedua itu ada identifikasi sasaran. Dalam berbicara kita juga harus tahu siapa saja yang menjadi pendengar kita. Contoh saja, jika pendengar kita dari anak-anak kecil, mungkin seusia 10 tahun, bahkan masih 5 tahun, mereka juga butuh pemahaman
teknik berbicara yang baik dari kita. Maksudnya yaitu saat kita berbicara dengan orang tua dan dengan anak kecil itu sudah berbeda. Jadi kita harus menentukan dulu siapa sih yang menjadi pendengar kita, sehingga kita dalam memberikan penjelasan materi atau apapun itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pendengar kita. Dan yang ketiga yaitu menentukan metode penyampaian. Nah, metode ini sangat penting karena dengan adanya metode atau biasa disebut cara atau prosedur yang ditempuh dapat memberikan atau mencapai tujuan kita dalam berbicara ini. Jadi kita juga harus dapat menentukan atau kita harus dapat mengenali bagaimana sih metode yang kita pakai ini, apakah pendengar kita dapat memahami dengan baik yang kita bicarakan, dan apakah tujuan kita berbicara ini tersampaikan kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu penguasaan. Jadi penguasaan itu tidak hanya satu, tetapi ada beberapa, yaitu menguasai tempat atau situasi, materi, bahasa dan ragamnya, serta media yang digunakan. Tentunya kita sudah memahami. Menguasai tempat atau situasi itu seperti penjelasan dari identifikasi sasaran tadi. Siapa yang menjadi pendengar kita, bagaimana situasi kita di sana, dan itu menentukan bagaimana nanti kita akan berbicara. Dan materi yang kita bawakan juga berpengaruh, serta bahasa dan ragamnya. Karena bahasa dan ragam itu sangat penting. Ragam itu baik secara formal maupun informal. Formal yang dimana kita berbicara harus sesuai, resmi dengan keadaan resmi. Lain lagi dengan informal yaitu bebas. Jadi kita dapat berbicara bukan semau kita, tetapi lebih ke santai dalam berbicara. Dan serta media yang kita gunakan itu apa saja, seperti kita menggunakan papan tulis ataupun LCD untuk memudahkan kita dalam penyampaian materi tersebut. Dan selanjutnya ada syarat-syarat pembicara. Jadi dalam berbicara itu juga ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan kita berbicara. Dan di sini saya menyebutkan ada 6 syarat dalam berbicara, yaitu sebagai berikut. Nah, poin pertama ini yaitu percaya diri. Sebelum kita berbicara di depan umum, kita tentunya harus memiliki sikap percaya diri karena sangat penting. Kalau kita malu, ya bagaimana kita dapat menjalankan tugas kita sebagai pembicara dengan baik dan benar sampai akhir. Karena tujuan kita juga ingin menyampaikan sesuatu agar pendengar kita itu memahami dan mengerti tujuan kita berbicara itu apa. Jadi percaya diri itu sangat penting. Setelah itu yaitu semangat, memiliki semangat. Kita harus memiliki semangat sebelum kita berbicara. Ya, kita tidak bisa dengan kondisi yang lemah, dengan sakit. Jadi harus mempersiapkan fisik kita dengan baik dan penuh semangat agar dapat tersampaikan dengan baik materi yang kita berikan. Dan yang selanjutnya adalah kritis. Jadi kita itu juga harus kritis dalam berbicara ini. Maksudnya itu tidak mudah yakin begitu saja. Maksudnya di sini itu kita itu tidak hanya percaya dengan satu hal, seperti dengan materi yang kita kuasai itu juga perlu kita cari di sumber lain, tidak hanya menurut pendapat kita, karena belum tentu pendapat kita itu benar dan berdasarkan fakta. Jadi kita harus kritis agar pendengar tidak terjerumus atau kita tidak memberikan berita yang hoax atau tidak benar-benar sesuai dengan yang ada, fakta yang ada ya. Yang selanjutnya adalah demokratis atau aspiratif. Seringkali kita mendengarkan kata demokratis ini di dalam kepolitikan. Jadi memberikan kebebasan kepada semua orang untuk berpendapat, untuk mereka memilih dan lain sebagainya. Di berbicara pun juga begitu. Kita sebagai pembicara juga harus memiliki sikap demokratis ini, yaitu demokratis itu kita memperhatikan pendapat dari orang lain. Misalnya saran dari orang lain tentang sepanjang kita memberikan materi, mungkin kita juga pastinya tidak benar semua atau luput dari kesalahan, dan kita sepantasnya mendengarkan saran dari orang lain dan untuk memperbaiki kita ke depannya. Selain itu juga
demokratis itu seseorang itu pembicara juga harus mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Seperti kita tidak hanya terpaku dengan kita dan tidak menganggap bahwa kita itu salah satu orang yang benar. Dan yang selanjutnya adalah inisiatif. Pembicara juga harus memiliki sifat inisiatif ini. Syarat ini harus terpenuhi. Inisiatif ini yaitu mempunyai ide-ide, pemikiran yang kemudian kita lakukan, kita praktekkan. Jadi misalnya kita sebagai pembicara dan ada pendengar kita atau audiens kita yang tidak memperhatikan atau mereka lebih sibuk dengan hal lain, berbicara dengan teman sebelahnya atau mereka asik dengan handphonenya dan tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan, itu sangat penting yaitu sifat inisiatif ini. Kita mempunyai ide bagaimana sih supaya mereka balik lagi kembali fokus kepada diri kita. Jadi itu sangat dibutuhkan supaya apa yang kita berikan, ilmu yang kita bagikan itu tidak sia-sia. Dan yang terakhir adalah sikap menghargai, dan ini sangat penting. Di dalam berbicara pun seorang pembicara harus memiliki sifat menghargai. Menghargai dalam arti belum tentu materi yang kita sampaikan semua orang itu dapat memahami. Nah, maka dari itu kita sepantasnya selayaknya bertanya kepada pendengar kita, apakah sudah memahami? Jika tidak, apakah ada yang ditanyakan? Dan itu bentuk penghargaan, di mana kita menghargai keberadaan mereka, dan jika mereka nanti memberikan feedback yang baik, timbal balik yang baik bahwa mereka belum memahami, nah di situ kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata orang ini belum memahami materi kita yang ini, dan itu merupakan sikap dari tindakan menghargai ini. Baik, selanjutnya yaitu kemampuan berbicara, itu sangat diperlukan, yaitu yang pertama menguasai materi. Sebelum kita memberikan materi, tentunya kita harus menguasai materi tersebut. Kita harus belajar mencari dari sumber-sumber yang ada dan berdasarkan fakta. Dan selanjutnya yaitu melakukan pengawasan. Nah, melakukan pengawasan ini sama seperti kita mengawasi audiens kita yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita harus mengenali setiap situasi yang ada demi kelancaran proses komunikasi kita. Selanjutnya yaitu menguasai bahasa. Nah, bahasa yang kita gunakan ini juga harus baik dan benar serta jelas, mudah dimengerti oleh pendengar kita. Menguasai bahasa itu bahasa yang tidak berbelit-belit, sehingga mereka pendengar dapat dengan mudah memahami materi yang kita sampaikan. Jadi juga menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, itu sangat penting. Dan yang terakhir yaitu penguasaan media. Media yang kita pakai, papan tulis tadi misalnya, kita harus mempersiapkan dengan baik. Dan biasanya LCD yang kita gunakan untuk penampilan PowerPoint atau informasi yang lain itu juga harus kita kuasai agar mempermudah proses kita dalam menyampaikan materi tersebut. Dan di sini juga sangat diperhatikan yaitu penampilan kita saat kita menyampaikan setiap materi kita di depan umum. Tentunya kan kita dilihat oleh banyak orang dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Tentunya kita juga harus memperhatikan fisik kita, karena dapat dipandang dan memandang secara merata. Memandang secara merata yaitu para audiens. Jika pembicara tidak dipandang enak atau mungkin pakaian mereka yang kurang baik, dari faktor pakaian yang mungkin mereka belum bisa menyesuaikan, juga mengganggu dalam proses penyampaian materi tersebut. Dan di sini juga ada tempat dan sasaran. Jadi kita harus memperhatikan penampilan kita, fisik kita dengan baik. Lebih baik kita juga berdiri dalam menyampaikan materi, karena mungkin mereka lebih semangat pendengar untuk meresponi apa yang kita sampaikan. Dan yang selanjutnya yaitu suara kita. Nah, jelas ya, pengucapan dan volumenya itu cukup bisa didengar, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar suaranya, tidak terlalu keras gitu. Jadi agar pendengar kita juga nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Nah,
Terdapat juga sumber materi dalam berbicara. Yang pertama itu secara lembaga. Lembaga itu sekelompok atau sekumpulan masyarakat dalam satu ruang atau satu tempat. Jadi dalam khalayak ramai masyarakat, kayak seperti proses belajar mengajar, dosen itu saat menyampaikan materi kepada mahasiswanya itu termasuk sumber materi secara lembaga karena banyak yang diajak berbicara, tidak hanya terfokus dengan satu orang saja. Dan yang selanjutnya yaitu person itu atau perseorangan. Dalam bahasa Indonesia juga disebut orang secara tunggal, jadi 4 mata. Contohnya saja saat kita curhat atau saat kita menasihati seseorang, membeli barang kepada penjual. Mungkin kan kita juga melakukannya secara perseorangan dalam berbicara, lebih memudahkan kita dalam berbicara karena dengan satu orang saja. Dan selanjutnya yaitu media massa. Kenapa sih media massa itu penting? Iya, karena media massa itu juga sumber materi dari berbicara itu sendiri. Sarana penyampaian pesan dengan masyarakat luas melalui radio, televisi, dan surat kabar. Jadi ini melewati atau menggunakan perantara, tidak langsung kepada seseorang dengan kita berjumpa secara offline yang menyebutnya itu langsung. Jadi seperti online atau daring melalui radio, televisi, surat kabar, dan mungkin sekarang sudah meluas seperti di YouTube, tutorial dan di Facebook, media sosial media semuanya sekarang juga sudah menerapkan sumber materi berbicara ini. Bahkan di masa pandemi ini juga banyak sekali guru-guru, pengajar, dosen, atau mahasiswa yang memakai sumber materi berbicara ini dengan menggunakan media massa. Nah, baik, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Rahayu.